Lembaga Pusat Polling atau Puspol Indonesia melaporkan sebagian masyarakat menolak kebijakan pelarangan mudik. Mereka mengaku nekat untuk pulang ke kampung halaman meski dilarang pemerintah. Puspol Indonesia mencatat 49,9% dari total 1.600 responden tidak setuju dengan kebijakan larangan mudik. Bahkan, sebesar 20,3% dari yang tidak setuju menjawab nekat untuk tetap mudik meski kebijakan pelarangan sudah berlaku. Direktur Eksekutif Puspol Indonesia Muslimin Tanja mengatakan kenekatan ini yang harus diwaspadai oleh pemerintah. Dari peta sebaran survei, angka jawaban tidak setuju terhadap larangan mudik berada di Kalimantan, Maluku, Papua, dan Jawa Timur. Sementara peta sebaran yang paling banyak menjawab paling setuju terhadap kebijakan pemerintah seperti di Bali, NTT, NTB, dan Jawa Barat. PT Jasa Marga Persero Tbk mencatat total 245.496 kendaraan meninggalkan wilayah Jabodetabek menuju arah timur, barat, dan selatan. Corporate Communication and Community Development Group Head PT Jasa Marga Persero Tbk, Dwi Mawan Heru mengatakan, angka ini turun 45,5% dari lalu lintas normal sebesar 450.117 kendaraan. Untuk distribusi lalu lintas di ketiga arah adalah sebesar 34,5% menuju arah timur, 37,7% menuju arah barat, dan 27,8% menuju arah selatan, katanya. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Yusri Yunus mengatakan sebanyak 13.101 kendaraan di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Jenis kendaraan yang paling banyak diminta putar balik adalah sepeda motor 7.525 unit, menyusul di belakangnya adalah mobil pribadi yakni 4.510 unit, dan kendaraan roda 4 penumpang atau non-pribadi yang diminta putar balik berjumlah 887 unit. Sama halnya kendaraan jenis roda 4 barang yang juga diminta putar balik selama larangan mudik, yaitu sebanyak 179 unit. Wakil Ketua MPR RI dari fraksi Partai Demokrat Syarif Hasan mengatakan, lonjakan mudik lebaran di tengah pandemi terjadi karena pesan pemerintah tidak tersampaikan dengan baik. Pesan dan urgensi pelarangan mudik lebaran dikarenakan potensi peningkatan kasus COVID-19 yang tinggi tidak tersampaikan dengan baik sehingga tetap terjadi mudik di beberapa daerah, ungkapnya. Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pelarangan mudik dengan alasan pandemi COVID-19 juga mulai berkurang karena kebijakan pemerintah yang kontradiktif. Pemerintah melarang mudik lebaran, namun di sisi lain membiarkan WNA dari Cina masuk ke Indonesia sebagaimana yang tersebar di berbagai pemberitaan, ungkapnya. Menurut dia, kebijakan yang kontradiktif ini membuat banyak masyarakat abai terhadap arahan pemerintah.